warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Nah, sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kami persilakan. Baiklah, anak-anakku semuanya, sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku, yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan sebagai rasa kebanggaan, rasa cinta tanah air kita kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maskernya tolong dipakai, maskernya tolong dipakai. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu.
Sartika, Dirli, Fitri Wulandari, Arif Hidayatullah, Inama, Jeki, Muhammad Ahiriansa, Muhammad Ihsan, Ferdi, Fitri Anggraini, Resta, Reza, Romanda Jansuri, Saronal, Sofin Martinez, Sultan Mahmud. Alhamdulillah hadir semua. Jadi anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un. Nah, di dalam Quran Surat Al-Ma'un ini ada tujuan yang ingin dicapai atau tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran ini. Yang pertama, anak-anak bisa membaca Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, bisa menulis Quran Surah Al-Ma'un. Yang ketiga, bisa menghafal Surat Al-Ma'un. Pernah membaca Surah Al-Ma'un? Hafal Surah Al-Ma'un? Hafal? Hafal? Coba dibaca dahulu sebelum Bapak menyampaikan bacaan itu. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa membaca surah Al-Ma'un. Ngaji ya? Ngaji semua di rumah? Sudah Al-Quran belum? Sudah Al-Quran. Ya, marilah anak-anak simak video ataupun media audio visual tentang surah Al-Ma'un berikut. Bapak perhatikan ke depan, konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil-musallin الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Itulah tadi surat Al-Ma'un yang telah kita lihat dan kita dengar bersama-sama, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari yang pertama itu Al-Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Coba sekali lagi, coba anak-anakku semuanya dibaca Quran Surah Al-Ma'un. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Nah, surat Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun diturunkan di kota Makkah. Disebut surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Makkah. Nah, ciri-ciri surat Makkiyah apa? Ayatnya pendek. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah apa? Ayatnya panjang-panjang. Madaniyah turun di mana? Turun di mana? Turun di Madinah. Jadi surat ini dalam Al-Quran pada urutan ke-107. Yang pertama, ayat yang pertama berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tanda tanya. Allah sendiri yang menjawabnya. Jadi Allah yang bertanya, Allah sendiri yang menjawabnya, bukan kita yang menjawabnya. Nah, di ayat yang kedua dituliskan Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa? Menghardik itu apa? Mengejek. Apa lagi? Mencaci anak yatim. Anak yatim tahu anak yatim? Tahu dah? Coba, anak yatim apa? Anak yang tidak membutuhkan apa? Coba siapa yang tahu anak yatim apa? Anak yatim. Coba. Nah, orang yang tidak mempunyai ibu itu anak yatim. Kalau anak yatim piatu orang yang tidak mempunyai ibu dan ayah, sudah meninggal semua. Itu yang pertama. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba baca. Ayat yang ketiga, coba dibaca. Artinya. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang miskin itu apa? Orang yang tidak mampu atau orang yang ada pekerjaannya tetapi tidak mencukupi. Itu tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maksudnya orang yang tidak mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ayat yang keempat itu fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang yang lalai maksudnya di sini. Orang yang lalai mengerjakan sholat, selalu menunda-nunda waktu sholat. Sedangkan sholat yang lebih utama di awal waktu, bukan di akhir waktu. Sholat ada berapa? 5. Islam, pernah dengar Islam? I apa I? S. Isya berapa rakaat? 4. Subuh? 2. Subuh? 2. Zuhur? 4. Asar? 4. Maghrib? 3. Wah, pintar semuanya. Nah, jadi sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab ataupun dihitung amalnya pada waktu kita meninggal, pada waktu hari perhitungan amal
pada saat yaumul mizan, hari penimbangan amal. Ayat yang kelima, allazina hum an sholatihim sahun. Tadi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Bagaimana telah Bapak jelaskan tadi. Ayat yang keenam yaitu allazina hum yuraun, orang-orang yang berbuat ria. Halo. Tolong perhatikan. Orang-orang yang berbuat ria. Coba lihat orang yang berbuat ria. Coba Resta, mana Resta? Resta, ada Resta? Coba Resta. Orang yang berbuat ria. Ria itu apa Resta? Ria? Ria? Apa? Hah? Fitri, mana Fitri? Coba Fitri, ria itu apa? Orang yang memperatakan amal perbuatan banyak kepada orang lain supaya dipuji orang lain, atau orang yang bersikap pamer. Nah, orang yang bersikap pamer. Berbuat ria itu pamer. Pengen dipuji, pengen dilihat orang lain. Amal perbuatannya itu pengen dilihat, pengen dipuji orang lain, pengen disanjung. Kalau beramal itu pengen diceritakan kepada orang lain. Itulah orang-orang yang berbuat ria. Ria itu sombong ya. Sedangkan ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir, wayamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Barang-barang yang berguna, enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Coba perhatikan. Coba maskernya tetap dipasang. Enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Coba sebutkan. Kalau menolong orang itu dalam bentuk apa? Bentuk apa menolong? Bentuk apa? Uang. Bisa dalam bentuk uang ataupun barang. Contohnya pada saat terjadinya tsunami, gempa bumi, kita memberikan bantuan, menyumbang kepada orang lain ataupun berdonasi pada orang lain ataupun tetangga kita yang sedang membutuhkan pertolongan, kita bantu, baik itu kematian maupun hajatan, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu, baik tenaga maupun materi. Jadi di dalam Islam mengajarkan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan perbuatan kebaikan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Nah, di dalam surah Al-Ma'un ini, ayat yang terakhir inilah diambil kata ma'un, wayamna'unal ma'un, artinya barang-barang yang berguna, barang-barang yang bermanfaat. Kalau menolong orang yang tidak bermanfaat, mubazir kira-kira, sia-sia. Anak-anakku semuanya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Karena sebelum Bapak mengakhiri pelajaran ini, kira-kira ada waktu sekitar 10 menit lagi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya. Yang bisa tolong acungkan tangan. Ada berapa ayat dalam surat Al-Ma'un? Coba Reza, mana namanya Reza? Coba Reza, ada berapa ayat, Za? Ada 7 ayat. Apa perbedaan surat Makkiyah dan surat Madaniyah? Coba. Surat Makkiyah pendek-pendek, surat Madaniyah panjang. Ya, surat Makkiyah ayatnya pendek-pendek, surat Madaniyah ayatnya panjang-panjang. Terus perbedaan sekali lagi apa? Yang satu lagi. Surat Makkiyah turun di Mekah. Surat Madaniyah di
Madinah. Pertanyaan yang ketiga. Apa arti al-maun? Coba. Tahukah kamu orang yang menulis tangan Tuhan? Al-maun salah. Coba. Siapa nama? Fitri. Fitri. Coba Fitri. Barang-barang yang Barang-barang yang berguna. berguna. Benar. Tepuk tangan. Berguna. Kalau maskernya dipakai, duduknya yang rapi, yang sopan, anak pak yang soleh dan soleha. Kalau perhatikan penjelasannya, itu kita telah mempelajari Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai dengan 7, bahwa surah Al-Maun itu menjelaskan tentang yang pertama, menjelaskan tentang apa yang pertama? Apa yang pertama? Menjelaskan tentang apa surah Al-Maun? Sebelum kita akhiri, surah Al-Maun yang pertama menjelaskan tentang apa? Orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang apa yang kedua? Lalai dalam sholat. Yang ketiga apa? Sudah, menghardik anak yatim sudah, lalai dalam sholat sudah. Yang ketiga apa? Orang yang berbuat ria. Benar, orang yang berbuat ria. Apalagi? Yang keempat, orang yang enggan menolong orang lain. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ada 7 ayat. Ada berapa poin pentingnya? Coba sebutkan sekali lagi. Yang pertama apa? Orang yang menghardik anak yatim. Kedua apa? Lalai dalam sholat. Yang ketiga apa? Berbuat ria. Yang keempat apa? Orang yang enggan menolong orang lain. Baiklah, anak-anak semuanya yang soleh dan soleha, di akhir pelajaran ini Bapak menyiapkan lembar kerja untuk anak-anak semuanya. Jadi lembar kerja ini anak-anak semuanya dikerjakan, duduk yang rapi ya, dikerjakan nantinya pada pertemuan selanjutnya. Lembar kerja ini dikumpul karena akan Bapak beri nilai. Jadi tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh dicoret-coret, tidak boleh dilipat-lipat. Dikasih nama. Lembar kegiatan itu kalian isi, ditulis namanya, diisi kelas, dan diberi jawaban. Silakan tulis jawabannya di belakang. Nanti Pak ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Lembar kegiatan itu dikumpul. Nanti Bapak mengajar kamu lagi di pertemuan selanjutnya. Lembar kegiatan itu dikumpul. Jelas belum? Jelas belum? Sebelum kita akhiri pelajaran, jelas belum? Jelas. Coba Pak mau secara acak
karena waktunya masih ada sekitar beberapa menit lagi. Berapa menit lagi waktunya? Ya 4 menit lagi. Waktunya ada 4 menit lagi. Jadi Bapak akan memilih kalian secara acak untuk maju ke depan menghafal surah Al-Ma'un. Harif Hidayatullah. Maju ke depan. Hah? Belum apa? Belum apa? Coba dibaca. Kalau belum hafal dibaca. Coba simak di depan. Dibaca. Bisa baca Arab, Arif? Dan bisa baca Arab? Dan bisa membaca Arab? Coba baca. Arif, ngaji dah di rumah? Iqra berapa? Nah, kalau belum bisa, nanti dihafal. Karena ini mau Bapak ambil nilai hafalan. Nah, silakan dulu. Sekarang Fitri Anggraini. Anak Fitri Anggraini maju. Coba dihafal. Fitri Anggraini. Coba dihafal Fitri. Ada di situ. Belum hafal. Coba baca. Bisa nggak baca? Coba dibaca. Dibuka maskernya biar kedengaran. Ini. Jadi kalau belum hafal, dihafal karena tujuan pembelajaran ada 3: membaca, menulis, menghafal. Nah, yang terakhir Sultan. Coba Sultan, maju. Silakan duduk. Coba ngadap ke situ. Hafal. Coba. Masker dilepas. Silakan duduk, ya sudah cukup. Anakku yang soleh dan soleha,